Bismillahirrahmanirrahim. Bangun pagi langsung sarapan. Sarapan kentang dan sayur asam. Hati tergerak saya ucapkan salam pembuka untuk hadirin sekalian. Badan kekar, umurnya tua, bawa parang tetapi bukan petani. Apa kabar untuk semua? Selamat datang di paket Nuansa Iman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala kafatan ilan nasi basirau wa naziro wa hadiyan ilal haqqi wasiran jan munirun fasalawatu Allahi wasalamuhu alaini wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin semuanya, bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, karena sampai dengan hari ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk menghirup udara Allah. Masih diberi kesehatan, kekuatan, nikmat iman, nikmat Islam. Untuk itu sudah sepantasnya lah kita berterima kasih kepada Sang Pencipta dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan bersalawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Rabbil Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun judul tausiah saya kali ini adalah dampak dari suuzon dan gibah. Islam adalah agama yang sangat-sangat peduli dan selalu memperhatikan hubungan antar sesama manusia. Hablum minan nas. Itu semua bertujuan agar tidak adanya gesekan-gesekan yang negatif dalam pergaulan kita sehari-hari, yaitu gesekan yang dapat mengakibatkan permusuhan di antara sesama manusia. Di antara hal yang harus kita hindari dalam bermasyarakat dan bergaul dengan orang lain, yaitu berburuk sangka atau suuzon dan gibah, atau memperbincangkan kejelekan-kejelekan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu kasirum minaz-zani inna ba'duz-zumi ismu wala tayassasu wala ya tab'ba'du kumba'du ayuhibbu ahadukum ayya kulalahma ahihi maitang fakarintumu watakullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah di antara kita yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Dan tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.
Bapak Ibu yang berbahagia, suudzon adalah berburuk sangka kepada orang lain tanpa adanya bukti yang nyata. Tindakan ini sangat tidak terpuji dan tindakan ini didasari oleh tindakan tidak suka kepada orang lain. Janganlah kita merasa benar sendiri kalau terus-terusan begini. Timbullah sikap sombong, timbullah sikap angkuh, buruk sangka, selalu curiga kepada orang lain. Orang berbincang-bincang, disangkanya membincangkan dirinya. Orang mendapatkan keuntungan dari usahanya, disangkanya dengan cara tidak halal. Sedangkan gibah adalah menceritakan kejelekan seseorang di hadapan orang lain. Yang menjadi objek pembicaraan gibah itu tidak senang jika kejelekan atau aibnya diketahui orang lain. Kejelekan yang diceritakan kepada orang lain, bila itu benar, itulah yang dinamakan gibah. Akan tetapi cerita itu tidak benar, itulah yang dinamakan fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Selanjutnya, dampak negatif atau bahaya gibah itu antara lain. Yang pertama, dapat merusak agama. Al-Hasan pernah berkata, gibah demi Allah lebih cepat merusak agama seseorang daripada ulat yang memakan tubuh mayit. Al-Hujurat ayat 12. Sebagai seorang muslim, janganlah kita banyak berprasangka buruk dan mencari kesalahan orang lain, termasuk gosip, karena akan menambah dosa. Yang kedua, dapat memicu munculnya penyakit hati. Dengan menggosipkan orang lain, maka kita telah merasa lebih baik, muncul penyakit hati. Ketenangan hati akan berkurang. Bergosip juga menjadikan pikiran seseorang selalu negatif. Yang ketiga, menghilangkan pahala dengan melakukan gosip. Maka pahala yang ada di diri Anda akan berpindah kepada orang yang Anda gosipkan. Untuk itu, hindari diri dari tindakan gosip. Selanjutnya yang keempat, sulit kita mengembangkan diri. Gosip asik, lupa waktu, sibuk mengurusi orang lain. Berarti mengabaikan urusan yang lebih penting. Yang kelima, Allah akan membukakan kejelekan orang yang suka menggosip. Jadi kita pun tidak boleh membuka aib orang lain bila tidak mau aib kita dibuka oleh Allah. Pada dasarnya kita sebagai manusia biasa pastilah mempunyai kesalahan. Kita pun begitu juga. Kita tidak akan senang apabila kesalahan kita disebarluaskan kepada orang lain. Oleh karena itu, sibukkanlah diri kita untuk selalu mengintrospeksi diri dan tetap selalu berupaya untuk memperbaiki diri daripada kita sibuk mencari kesalahan orang lain. Buruk sangka dan gibah adalah perbuatan setan. Ia berhasil memperdaya manusia dan menanamkan permusuhan di antara sesama manusia. Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal gibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala zikruka ihaka bima yakrah. Kila afarika ingkana fi akni makul. Qala ingkana mataku
qad tahu walam yakun fini faqad tahu. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bertanya pada sahabat, tahukah kalian apa ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau berkata, ghibah adalah engkau menceritakan hal-hal yang tentang saudaramu yang tidak ia sukai, lalu kemudian adanya yang menyahut, bagaimana apabila yang saya bicarakan itu benar-benar ada padanya? Bila demikian berarti kamu telah ghibah terhadapnya. Sedangkan bila yang kamu bicarakan itu tidak benar, berarti kamu telah berdusta atas dirinya. Hadis riwayat Muslim. Orang yang memiliki sifat berburuk sangka kepada orang lain tanpa dasar, maka dia akan berusaha mencari-cari kesalahan dan keburukan saudaranya untuk mengecek dan membuktikan kesalahan dan keburukan saudaranya, untuk mengecek dan membuktikan prasangkanya. Inilah yang disebut dengan tajassus. Sedangkan tajassus itu sendiri adalah pintu awal menuju dosa berikutnya, yaitu ghibah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, berbahagialah orang yang sibuk mengurusi aibnya sendiri, sehingga ia tidak sempat memperhatikan orang lain. Hadis riwayat Bazar dengan sanad hasan. Dari beberapa ayat dan hadis tersebut, kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa lebih baik mengintrospeksi diri sendiri daripada buang-buang waktu dengan mengurusi hidup orang lain. Sehingga kita selalu bisa mengevaluasi diri untuk meningkatkan akhlak dan kepribadian kita kembali ke dampak negatif suuzon, seperti hati yang selalu larut kepada perasaan cemas, gelisah, dan tak tenang. Hidup menjadi tidak bahagia, membuat permusuhan, serta merasa kesepian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua, serta akan selalu meneguhkan hati kita untuk senantiasa mengabdi kepadanya dengan selalu menjaga ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjauhkan diri kita dari sifat buruk sangka dan ghibah yang hanya akan menyulut permusuhan dan perpecahan di antara kita. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tausiah ini saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Hari panas, sawah membelah, hutan rimba, tempatnya rusak. Maafkan saya kalau ada yang salah. Namanya juga manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.